Bersama tim Indonesiaku, kali ini kami ajak Anda menyambangi Dusun Cibelut, Kecamatan Tegal Bulet, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Berjarak hanya sekitar 90 km dari pusat kabupaten, ternyata akses jalan tidak layak masih saja kami temui. Padahal, Dusun Cibelut punya kekayaan alam berupa ratusan hektar hutan rakyat yang menyimpan beragam potensi. Ini jaraknya nggak seberapa ya, tapi... Jarak perjalanan kami hanya sekitar 8 km saja. Tapi rusaknya jalan membuat waktu tempuh menjadi lebih lama, terutama bila hujan turun. Sebenarnya, proyek pengerasan jalan sempat dijalankan, tapi terpaksa terhenti karena anggaran dialihkan untuk penanganan pandemi COVID-19. Jangan dulu bermimpi lancar berkomunikasi dengan sinyal dan jaringan internet. 2 kampung di dusun ini saja belum mendapatkan listrik sama sekali. Jaraknya mungkin tidak terlalu jauh dari desa. Jalanan yang berbatu cadas, tanah dan lumut seperti ini 1 kilo, tapi sangat ekstrim dan sangat menyulitkan warga. Ini bahaya sekali, apalagi hujan, licin, dan mau nggak mau harus turun ya Pak ya? Ini sangat menghambat aktivitas warga. Selengkapnya di Indonesiaku. Bisa Pak? Bisa. Bismillah. Tidak heran, warga dusun tidak pernah mudah mengupayakan perbaikan ekonomi mereka. Mau membawa barang dagangan keluar dusun saja, sulitnya bukan main. Aposan misalnya, 3 kali seminggu ia harus pergi ke desa terdekat untuk membeli beragam bahan pangan, bensin, dan gas LPG untuk dijual kembali di warungnya. Demi menaklukkan medan terjal berbatu, Haposan memodifikasi motornya. Ia pasangkan rantai di bagian ban. Warga menamainya motor engkrek. Rantai besi ini membuat motor tidak mudah selip dan lebih tangguh ketika menghadapi medan berlumpur dan berbatu. Tapi tetap saja, medan yang cadas membuat motor Haposan kerap harus menyerah. Bang, ini kenapa motornya? Benerin rantainya teh. Oh, benerin rantainya. Ya kendor, soalnya ada yang di bawah, sebelah bawah itu jalannya ekstrim, lebih dari sini. Oh, lebih dari sini? Iya, karena batu lepas, belum kayak kita dibenerin sama masyarakat, ya itu kan masih lepas, ini masih batu-batu gunung. Oh. Jadi bahaya nanti kalau kita nggak dikencengin rantainya gitu. Kami pun melanjutkan perjalanan hingga tiba waktunya menyeberangi Sungai Cicurug. Di tengah hujan yang masih mengguyur, motor andalan ini kembali ditantang menaklukkan sungai yang beruntung hari ini sedang tidak meluap. Bila air sedang tinggi, bisa mencapai dada orang dewasa, sehingga para pemotor
harus menunggu air surut atau membuat rakit kayu untuk menyeberangi sungai. Akhirnya kami sampai juga di Kampung Sela Erih, tempat tinggal Haposan. Barang dagangan hasil kulakan segera disusun di warung. Mulai dari makanan ringan, bensin, hingga gas LPG 3 kiloan terpaksa dijual dengan harga lebih mahal untuk menutup ongkos transportasi. Tapi kalau kita mau dibuat ongkos itu kalau dari atas tadi jalannya ekstrim kayak gitu, kayak biasanya itu dari 500 sampai 1000 per kilo karena kita per kilo bukan per karung di sini. Per kilo ya. Jadi sebelum dikirim di kilo sampai rumah baru di kilo kayak gitu. Kalau dari atas belum di kilo gitu. Kok kayak gas kayak gini nih? Kalau kayak gas itu kita belum pernah itu ingat dikulikan gitu bawa ke sini. Tapi harganya sama nggak sama yang di desa? Beda kalau di sini. Oh, berapa tuh? Kalau di sini ya bisa kita bilang tinggi kayak gitu. Karena kita kan posisi jalan ya gitu beda. Berapa harganya satu ini yang 3 kilo gas? Kalau yang 3 kilo itu sampai 40 lebih. Keluarga kecil Haposan kini sedang membangun rumah. Materialnya lebih banyak menggunakan kayu jati berkualitas yang ia ambil dari hutan rakyat. Sebuah kekayaan alam yang luar biasa, bukan? Saya penasaran dengan kekayaan hutan rakyat seluas 300 hektar yang dekat dengan pemukiman warga. Dari 210 kakak dusun Cibelut, rata-rata masing-masing berhak mengolah lahan seluas setengah hektar. Hampir setengah dari luasan hutan ditumbuhi pohon jati berkualitas tinggi. Hutan dataran rendah dengan curah hujan 1.200 hingga 1.300 mm per tahun dan kelembaban udara yang tinggi sangat cocok untuk pertumbuhan pohon jati. Usia pohon jati bisa dilihat dari lingkaran ini. Ini kira-kira 15 tahun ya Kang ya? Iya. Jadi 15-20 tahun. Jadi memang diperlukan usia pohon yang sudah cukup tua untuk bisa dipanen dan dijual. Tidak hanya jati, berbagai jenis pohon lainnya juga tumbuh subur seperti mahoni, albasia, dan bayur. Peraturan sederhana wajib dipatuhi. Setelah menebang sebatang pohon, pemilik lahan wajib menanam kembali bibit pohon kayu. Selain digunakan untuk membangun rumah, kayu juga dijual ke pengepul seharga Rp2,5 juta per kubik. Ini yang pohon ini kayaknya lebih besar dari pohon yang tadi ya Kang ya? Iya. Terus ini juga posisinya dekat rumah warga. Gimana caranya Kang supaya nebangnya nggak jatuh ke rumah warga? Potongnya kita sebelah sana dulu, baru dipotong sebelah sini. Iya. Jadi motongnya dari arah jatuhnya bawah dulu, ya, arah dari sana jatuhnya. ya. Oh gitu. Ini punya siapa nih Kang untuk pohonnya? Ini punya warga sini juga. Punya warga sini. Kalau akangnya berarti Kalau saya buruh, buru potongnya aja ya Kang buruh ya? potong. Biasanya dibayarnya berapa Kang? Per hari apa per pohon? Saya per meter dia, hitung per meter. Per meter Iya, dari per pohon iya, yang di penghasilan. hasilnya. Per meter berapa? 4.000 dia per meter. Dalam sekali kegiatan penebangan, banyak orang yang terlibat. Mulai dari buruh penebang, pemikul, pengirim, hingga pengepul. Wow.
Saat panen tiba dan pesanan cukup banyak, seorang buruh bisa menghasilkan 800 meter kubik kayu jati hanya dalam waktu beberapa hari. Setelah ditebang, pohon jati dipotong untuk diambil bagian dalamnya dengan ukuran panjang 1 hingga 1,5 meter. Kayu lalu dipanggul menuju tepian Sungai Cicurug. Dan beginilah proses pengiriman kayu dari hutan rakyat menuju pengepul di Kampung Bolenglang, Dusun Cadas Malang yang jaraknya mencapai 10 km. Saya dan Pak Jaji menggunakan rakit bambu untuk mengangkut kayu-kayu ini. Ongkosnya tergantung pada banyaknya kayu yang dibawa. Biasanya pemilik lahan memberikan upah sebesar Rp400.000 per kubik kayu. Mengalirkan kayu menumpang rakit di sungai sejauh berkilo-kilometer jelas bukan perkara mudah. Butuh skill, taktik, dan strategi untuk menaklukkan aliran sungai yang kerap kali berubah seiring cuaca. Agar perjalanan kayu lebih lancar, warga biasanya menunggu aliran sungai hingga cukup deras, sehingga kuat mendorong rakit berjalan lebih cepat. Kalau bawa kayu ini kadang sampai 1 hari. Kalau segini ini untuk buat rumah aja. Ya kalau pesanan itu banyak lagi. Oh, berapa itu? Banyak lagi. Kadang sampai 13 kubik. Kalau itu airnya nggak segini, besar airnya. Ini kecil nggak bisa. Kalau ini untuk buat rumah aja. Sepanjang perjalanan saya kerap menemukan kondisi air cukup dalam. Saya pun naik ke atas rakit dan berupaya membantu mendorong dari atas. Tinggi airnya memang tidak seberapa, namun Sungai Cicurug ini menjadi andalan warga untuk mendistribusikan kayu untuk dijual. Karena kondisi jalan darat yang buruk dan juga jembatan lama yang hanyut dan hancur karena banjir bandang 2017. Sesampainya di lokasi pengepul, kami kembali harus menurunkan kayu satu demi satu. Asli ini beneran kayu jati berat banget. Wah, beratnya bukan main pemirsa. Sebatang kayu jati seperti ini misalnya, beratnya mencapai 10 kg. Terlihat sudah, potensi alam dari hutan rakyat Dusun Cibelut sangat besar. Permintaan kayu dari kota tidak pernah berhenti. Tapi sayang, warga tetap saja harus berhadapan dengan buruknya akses transportasi. Mulai dari jalan hingga jembatan, semuanya dalam kondisi rusak.